Mari saudara-saudari sekalian, kita akan berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, selalu merupakan doa kami. Jadikan kami hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, yang sungguh-sungguh memuliakan Engkau, yang sungguh-sungguh mencari dan menjalankan kehendak-Mu, yang sungguh-sungguh taat melaksanakan apa yang Engkau suruh kami lakukan. Tolong kami Tuhan, bahkan juga termasuk pada hari ini ketika kami di penghujung dari semester ini. Kami tetap meminta Tuhan kami dapat menjadi pelayan yang rela berkorban untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Berkati untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Pakai hamba-Mu yang lemah jadikan saluran berkat untuk setiap kami. Dan kami yang ada di sini, baik kami sebagai dosen, mahasiswa, staf, siapapun kami. Tuhan, kiranya firman Tuhan berbicara secara personal untuk kami masing-masing. Relevan dan betul-betul sesuai dengan apa yang kami inginkan. Dan lebih dari itu, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kami dengar, untuk kami pahami, dan untuk kami laksanakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kekasih. Bersyukur kepada Tuhan kita sudah sampai di penghujung semester genap tahun ajaran 2024-2025. Dan dalam kebaktian penutupan semester ini, saya ingin mengajak kita bersama-sama memikirkan yang tadi kita nyanyikan, menjadi seorang pelayan. Pelayan yang seperti apa? Banyak orang berpikir menjadi pelayan Tuhan itu adalah satu jalan kemuliaan, kemewahan. Tapi tentu tidaklah demikian yang kita pahami dari apa yang diajarkan oleh Alkitab. Selalu menjadi murid Yesus, menjadi pelayan Yesus, itu adalah via dolorosa. Mari kita bersama membaca firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 8 hingga ayat 16. Tema kita pada hari ini memikul salib dalam pelayanan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 8 hingga ayat yang ke-16. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke dalam Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa ada seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.'" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan menjalankan firman dalam hidup sehari-hari kita. Saudara sekalian, saya sangat-sangat yakin setiap kita
yang ada di sini, bahkan termasuk staf yang bukan hamba Tuhan full time dan mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Emin yang memang tidak berpikir untuk menjadi hamba Tuhan full time. Tapi saya percaya setiap kita berpikir kita adalah pelayan Allah. Servant of God. Dan mungkin betul doa kita seperti lagu tadi, kita selalu meminta Tuhan membentuk kita, mengolah kita untuk menjadi hamba, menjadi pelayan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, jelas Paulus adalah seorang hamba yang besar. Hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Ini gak mau taat pada saya deh. Bukan hamba yang baik. Nah, di dia. Oke. Saudara sekalian, Paulus jelas sekali adalah seorang hamba yang luar biasa. Setelah Yesus mungkin tidak ada orang lain dalam kekristenan yang begitu berjasa bagi orang Kristen, bagi dunia kekristenan, bagi gereja, dan bahkan bagi dunia pada umumnya. Paulus. Dan kita akan selalu melihat dia sebagai seorang pelayan yang besar luar biasa, yang pintar luar biasa, yang menulis dengan begitu banyak. Tapi saudara sekalian, kalau kita kembali kepada jejak-jejak awal, bagaimana dia menjadi seorang Kristen dan dipanggil oleh Kristus untuk menjadi pelayannya, kita tahu bahwa dia dari awal sudah dicetak dalam dirinya, dituliskan dalam dirinya, digrafirkan dalam dirinya, bahwa dia adalah seorang pelayan yang memikul salib. Seorang pelayan yang harus menderita. Bahkan saudara sekalian, seumur-umur hidup dia akan selalu mengingat. Bukan saja bahwa dia adalah seorang pelayan yang menderita buat Kristus, yang harus memikul salib. Tapi dia akan selalu ingat juga dari mana sesungguhnya dia datang. Dan karena itu mengapa ketika bersentuhan dengan Kristus, ketika diubah oleh Kristus, itu menggelorakan dalam seluruh hidupnya untuk berani berjuang bagi Kristus walaupun harus menderita. Saudara sekalian, kita tahu Paulus itu adalah seorang yang punya latar belakang yang jahat. Dia tidak menutupinya, temannya menuliskan, dia membiarkan temannya untuk menuliskan dengan terang terbuka, bahkan dia sendiri mengungkapkan jelas dia adalah seorang yang punya latar belakang yang sangat jahat. Bahkan saudara, kalau kita membaca tadi yang dikatakan oleh Ananias, ketika Ananias mendengar suara Tuhan memanggil dia untuk menjumpai seorang bernama Saulus, reaksi pertamanya kurang lebih seperti Yunus ketika Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Untungnya dia taat sehingga tidak dimakan ikan. Tapi mulai pertama responnya itu adalah keraguan. Dan jelas sekali dikatakan orang ini orang jahat. Berarti kabar itu sudah ada di mana-mana dan terdengar dan menakutkan. Barangkali bisa dijadikan satu nama untuk menenangkan anak kecil yang sedang nangis. Nangis terus, Saulus datang loh. Oh, gitu kan. Karena nama ini mengerikan. Dan Ananias tahu betul bahwa saat ini Saulus datang dengan kuasa yang begitu luar biasa di tangannya. Karena dia punya surat tugas dari imam-imam kepala untuk mencari orang-orang yang dianggap menista agama Yahudi dan Allahnya orang Yahudi. Itu kekuasaan yang besar. Dan tidak ragu-ragu Ananias mengatakan banyak kejahatan yang dilakukannya. Dan Paulus juga sangat mengakui, berkali-kali dia katakan dia adalah penganiaya jemaat. Ini satu latar belakang saudara, yang sebenarnya kalau nanti setelah dia menjadi seorang Kristen, dia terus mengingat, itu bisa melumpuhkan dia sebenarnya. Tapi bagi Paulus justru tidak. Kejahatan dia, kelemahan dia yang pernah dia lakukan untuk gereja Tuhan, terhadap Yesus, terhadap orang-orang Kristen, dia ingat itu bagian catatan yang sangat gelap dalam hidupnya. Tetapi itu tidak melumpuhkan dirinya untuk bergerak maju, untuk menjadi pelayan yang memikul salib, yang berjuang mati-matian untuk Kristus. Banyak orang
yang kelihatannya punya hati yang sangat peka. Saya dulu pernah lakukan kejahatan, saya pernah berdosa, saya nggak layak jadi hamba Tuhan. Mungkin itu gerakan pertama yang cukup bagus untuk menunjukkan bahwa memang kita alat yang tidak layak. Tetapi seringkali berhenti sampai di situ. Dan tidak melihat ada pekerjaan yang lebih besar dari Tuhan untuk mengubah kita di dalam kehidupan kita. Tidak melihat bagaimana Tuhan bisa mentransformasi kelemahan kita, kejahatan kita, dosa kita, perbuatan-perbuatan masa lalu kita. Tapi terus membawa kelemahan dirinya dan seringkali jadikan excuse, alasan untuk tidak berjuang lebih sungguh-sungguh untuk Tuhan. Memang saya begitu kok. Ya namanya juga anak keluarga broken home, mau gimana lagi. Memang begitu kok, saya anak kampung gak bisa apa-apa. Memang begitu kok, saya lemah. Memang begitu kok. Saya malah tidak mendengar kata-kata seperti itu adalah rendah hati. Tapi sombong. Karena tidak percaya bahwa Tuhan punya kuasa lebih besar untuk mengubah siapapun dirimu, masa lalumu. Saudara sekalian, karena itulah dalam cerita yang kita baca maupun yang sebelumnya, walaupun betul Paulus adalah seorang yang sangat jahat di masa lalunya, walaupun dia membawa satu gerbong masa lalu yang sangat gelap, tapi ketika Tuhan ingin memakai dia, Tuhan datang kepada dia. Tuhan mencari dan memanggil dia. Tidak pernah terbersit dalam pikirannya untuk bertobat. Tidak pernah terbersit dalam pikirannya suatu hari saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memilih dia. Luar biasa. Ya, kalau yang sejahat seperti itu saya pun nggak mau memilih sebagai kepala ketua unit admisi. Jahat yang luar biasa. Tapi sebenarnya disitulah saudara melihat Tuhan. Saya ketika baca ini saya selalu muncul dalam benak saya perkataan Tuhan Yesus menyergap dia. Dia terasa seperti disergap oleh Yesus. Kenapa? Karena nanti ada ketika dia merefleksikan kembali, dia merasa dia lahir prematur ketika bertemu dengan Tuhan Yesus. Belum waktunya, enggak siap. Plak. Kenapa saudara? Ini perkataan yang diucapkan di dalam firman Tuhan yang di dalam pasal 9 tadi kita tidak baca tapi saya kutipkan. Dikatakan dalam perjalanannya ke Damsyik dengan kekuasaan yang luar biasa di tangannya, dengan semangat yang berkobar-kobar untuk menganiaya orang-orang Kristen, bahkan mungkin sampai kepada maut dan kematian. Pada saat seperti itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, menyergap dia. Yesus memanggil karena Yesus mau dia. Mau dia. Yesus tahu banget dia jahat sebelum Ananias tahu, dia sudah tahu. Yesus tahu bagaimana kondisi latar belakang Paulus. Tapi Yesus mau dia. Maka Yesus datang, ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Satu dan lain cara Tuhan datang kepada kita. Seperti ini. Mencari kita, memanggil kita. Anda sangat baikkah? Mungkin Anda tidak akan berani mengakui saya sangat baik sehingga Tuhan mencari dan memanggil saya. Enggak, mungkin justru sangat lemah, justru mungkin lagi jahat-jahatnya, mungkin lagi kondisi yang sangat terpuruk. Disitulah ketika Yesus mencari kita. Tuhan Yesus menyentuh kita, Tuhan Yesus mulai melakukan proses pengubahan terhadap diri kita. Saya yakin sekali kalau saya tanya siapa orang yang sangat baik dan karena itu Yesus mencari dia. Tuhan Yesus memanggil dia, nggak berani angkat tangan. Ya, sesombong-sombongnya pun nggak berani sombong kalau sudah di depan gereja atau di ruang kebaktian kayak begini. Tapi saya yakin betul itu ketulusan kita untuk mengatakan bahwa kita ini orang lemah, bahwa kita ini orang jahat, bahwa kita ini nggak ada artinya apa-apa. Saya ada di sini karena Tuhan Yesus menyergap saya. Karena Tuhan Yesus mengelilingi saya dengan cahayanya. Karena Tuhan Yesus membawa saya kepada satu level kehidupan yang dia inginkan. Yesus mencari. Yesus memanggil. Saudara sekalian, karena itulah kalau kita lihat sikap Yesus, pencarian Yesus, pemanggilan Yesus untuk Paulus. Kemudian menjadikan Paulus berubah. Dan paling tidak dalam perkataan yang kita baca tadi ada dua hal yang kita lihat perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus. Yang pertama jelas ada satu identitas dan tugas baru. Dikatakan saudara di dalam ayat yang ke-15 yang kita baca. Karena Ananias sedikit agak memprotes.
Tuhan, janganlah ini orang jahat. Jangan Tuhan, orang ini penuh dengan kuasa. Bagaimana mungkin saya bisa menyamperi dia? Tuhan tidak berargumentasi apapun soal itu. Tuhan tidak menjelaskan apapun soal itu kepada Ananias. Tapi dia langsung berkata, no, pergi. Sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan banyak orang. Orang ini alat pilihan bagiku. Ya, tentu sekarang kita tahu Yesus tidak salah pilih gitu ya. Karena Paulus begitu hebat. Saat itu saya nggak yakin Ananias seyakin seperti kita sekarang. Tuhan, apa nggak ada orang lain jadi alat pilihanmu? Aku juga bisa loh gitu kan ya. Mungkin Ananias akan berpikir itu. Tetanggaku banyak yang Kristen juga bisa tuh. Tapi Paulus atau Saulus no. Nggak mungkin. Tapi ini saudara ya. Alat pilihan bagiku. Satu identitas baru. Bukan lagi orang yang bisa menentukan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Tapi alat. Tapi alat yang dipilih oleh Tuhan Yesus. Bagiku kata Yesus. Untuk dirinya. Saudara, ini kehormatan yang luar biasa. Menjadi alat pilihan bagiku. Orang ini gitu ya. Ananias belum ketemu. Tapi Yesus tuh orang ini. Yang kayak gini-gini kan. Ya. Orang ini. Berani gak saudara tunjuk? Aku ini alat pilihan bagi Yesus. Berani gak? Aku ini alat pilihan bagi Yesus. Gak berani ya? Gak enak jadi alat ya. Alat itu kan tools, instrumen. Kita maunya di Tuhan yang memperalat orang lain gitu ya. No, kita adalah alat. Kita adalah tools. Kita adalah instrumen. Kita adalah pelayan. Kita adalah hamba. Alat untuk apa? Yesus tegaskan dengan sangat jelas. Memberitakan namaku yang beberapa saat lalu yang mau coba dia binasakan. Memberitakan namaku, kata Tuhan Yesus. Artinya menjunjung tinggi nama ini. Mengabarkan dan menyebarkan nama ini. Tugas baru. Dan itu yang terus kemudian membuat Paulus bergelora. Tugas baru. Tapi bukan hanya identitas dan tugas baru. Ini saja sudah sangat mengagetkan sebenarnya. Karena tugas dia adalah sebenarnya menjadi utusan imam-imam kepala dari Yerusalem. Untuk pergi ke berbagai tempat dengan surat kuasa yang sangat berotoritas. Untuk menghancurkan nama Yesus, pengikut Yesus, gereja. Tapi begitu ketemu Yesus, Yesus langsung klaim, ini alatku untuk tugas yang betul-betul 180 derajat berbeda dari tugas sebelumnya. Untuk memberitakan namaku. Tapi bukan hanya itu. Yesus menunjukkan satu hal lain. Ketika dia mengatakan, Saulus ini alatku yang kupilih untuk aku. Yesus memperlihatkan satu visi perjalanan baru. The way of the cross. Saudara sekalian, itu jelas dikatakan di dalam ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Paulus baru bertobat 3 hari. Biasanya harus disayang-sayangin dulu ya kalau baru bertobat ya. Jadi kasih janji yang muluk-muluk dulu begitu. Ikut Yesus enak loh, semua jalan lancar, bisnis semua pasti naik. Ada sakit penyakit, sembuh begitu ya. Nggak dapat pacar, langsung dapat 3 begitu kan. Wah, luar biasa. Ya, kasih jalan yang mulus dulu. Tapi enggak, ini baru 3 hari. Dan Ananias harus menyampaikan berita ini kepada Saulus. Tuhan memakai dia sebagai alat untuk memberitakan nama Yesus dan Tuhan akan menunjukkan kepadanya, memperlihatkan kepadanya, membuka matanya untuk melihat banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung karena nama itu, nama yang bertemu dengan dia dalam perjalanan ke Damsyik, nama yang dipercayai oleh Paulus, nama yang dia beritakan, oleh karena nama ini, dia akan mengalami banyak penderitaan.
Yesus bilang dia akan tunjukkan. Sebenarnya awal mulanya saya kasih judul tema saya itu adalah mata terbuka untuk melihat penderitaan dalam pelayanan. Tapi kepanjangan. Nanti Pak Surif nggak suka, jadi saya ganti memikul salib dalam pelayanan. Kenapa saudara? Karena cerita ini sebenarnya cerita Ananias itu agak sederhana. Dia diutus oleh Yesus untuk membuka mata Ananias yang buta 3 hari. Jadi sebenarnya dia tumpangkan tangan gitu kan ya, untuk supaya nanti matanya bisa melihat. Dan memang ketika nanti Ananias tumpangkan tangan, matanya bisa melihat kembali. Matanya sebelumnya baik-baik saja, sangat baik. Tapi kemudian Tuhan tutup selama 3 hari. Mungkin itu kayak mulai dari nol lagi. Banyak darah yang sudah dilihat, banyak kekejaman yang sudah dilihat, banyak kekerasan yang dia sudah lihat, banyak hal-hal yang sudah dilihat. Tuhan redupkan selama 3 hari. Kemudian Tuhan utus hambanya untuk membuka. Tapi bukan lagi sekedar hanya bisa melihat secara fisik. Bisa gunakan mata untuk melihat fisik, materi, semua yang ada di dalam kehidupan ini. Tapi untuk melihat apa? Satu hal yang Tuhan bilang, aku akan tunjukkan padanya. Kalau kau buka matanya, aku tunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Artinya Ananias memang membuka dengan mujizat tentu, membuka mata Saulus yang buta 3 hari. Dan terbuka bisa melihat dunia ini. Tapi karena identitas baru dan tugas baru ini, matanya terbuka tidak lagi hanya, bahkan mungkin itu bukan terpenting lagi, tapi melihat bahwa memberitakan nama Yesus, melayani Yesus, itu artinya melihat penderitaan. Aku sendiri akan menunjukkan, memperlihatkan, membukakan ke hadapan matanya, itu pengertiannya. Betapa banyak penderitaan yang harus dia tanggung. Ada orang yang begitu menderita dalam hidupnya, dia akan mengatakan lebih baik aku gak pernah lahir. Kalau dia tahu penderitaannya begitu banyak, yang harus dia lihat sepanjang hidupnya, mungkin dia akan mengatakan lebih baik gua dulu 3 hari dan terus menerus saja buta. Gak usah lihat penderitaan sebanyak gini. Tapi enggak, Tuhan memang seperti sengaja membiarkan dia buta 3 hari, memulai sesuatu yang baru dalam hidupnya, membuka matanya, bukan hanya supaya penglihatannya pulih, tapi supaya dia sadar betul satu visi perjalanan baru. Bahwa sekarang yang kau lihat adalah perjalanan mengikut Yesus, memberitakan Yesus. Dan itu adalah jalan salib, the way of the cross. Itu adalah via dolorosa. Aku akan tunjukkan kepadanya. Saudara sekalian, bagaimana respon Paulus ketika dia mendapatkan mandat yang seperti ini dari Tuhan Yesus? Bagaimana dia coba maknai apa yang terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ini. Saudara, kalau kita baca kepada 1 Korintus 15, khususnya beberapa ayat yang saya kutip di ayat 8 sampai ayat 10, dia mengatakan begini, saudara. 1 Korintus 15 ayat 8 sampai 10, dia katakan begini. Ini adalah bicara Yesus menampakkan diri kepadanya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Sebab akulah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul karena aku telah menganiaya jemaat Allah. Namun karena anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan anugerah yang diberikan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi memang bukan aku, melainkan anugerah Allah yang menyertai aku. Saudara, perkataan yang sebenarnya luar biasa. Dia dari awal ketika dia bertobat, Tuhan mengatakan engkau alat pilihanku, engkau akan memberitakan namaku. Tetapi juga demikian, karena engkau memberitakan namaku dan engkau ikut jalan ini, maka engkau akan menjalani perjalanan salib. Ketika Paulus menerima hal itu, saudara sekalian, dia menyikapinya dengan cara melihat bahwa apa yang diberikan kepadanya lebih daripada penderitaan yang dia alami. Dia adalah orang yang hina, itu jelas, orang yang jahat.
dia menganiaya jemaat, dia selalu akan ingat itu. Yang tadi saya katakan, Ananias pun mengutip satu kata yang sangat keras untuk dia, jahat. Tetapi lebih dari itu dia mengingat akan kasih karunia Allah yang mengubah dia. Bertemu dengan dia, menyergap dia, dan bahkan menjadikan dia sebagai the chosen one, orang yang terpilih untuk menjadi alat Kristus. Saudara, menanggapi hal itu, dia kemudian mengatakan, aku bekerja lebih keras. Itu adalah tekad. Bekerja lebih keras. Padahal dia tahu persis, semakin keras dia bekerja, semakin berat penderitaannya. Dan itu dia ucapkan di dalam bagian lain. Dalam terjemahan ESV, saudara, itu kata itu muncul. Far greater labors, far more imprisonments. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Saudara, ini kata-kata yang luar biasa. Tapi Paulus menyadari dari semenjak awal. Karena anugerah Allah yang mengubah hidupnya, membuat dia bekerja semakin keras, lebih keras. Work harder, bahasa Inggrisnya. Tapi work harder, bekerja lebih keras, greater labors, itu berarti juga semakin banyak penderitaan. Tapi dia terima. Saudara coba perhatikan ayat-ayat ini. 2 Korintus 11, 23, 29. Saya akan bacakan, agak panjang tapi saya akan bacakan keseluruhannya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Perhatikan. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara, menanggung pukulan di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku menerima cambukan dari orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1. Kalian kalikan sendiri, 49 kali 5 kali. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya, banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi. Bebanku sehari-hari, yaitu keprihatinanku terhadap semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah bernyala-nyala hatiku? Saudara sekalian, kalau dia cukup rajin dan dia meneruskan dan tidak mengatakan dan tanpa menyebut banyak hal lain lagi, saya kira saudara daftar ini akan ada beberapa halaman lagi. Tapi dia pikir udah capek juga nulis ya, maka dia bilang tanpa menyebut banyak hal lain lagi, ya dia ringkaskan, tutup. Karena dia tahu orang abad 21 nggak mungkin bisa baca panjang-panjang. Tapi itu saja sudah mengerikannya luar biasa. Tapi dia tahu betul, ini famo imprisonment, semakin banyak pemenjaraan, penderitaan, kesulitan. Kenapa? Karena dia semakin bekerja keras. Mengapa dia semakin bekerja keras? Karena dia tahu persis dia adalah alat Kristus untuk memberitakan nama Kristus. Dan dia ditemui oleh Kristus saat-saat dia sedang jahat-jahatnya. Dan Tuhan oleh anugerahnya mengubah dia. Sehingga dia mengatakan, sekarang sebagaimana aku ada, oleh karena anugerah Allah, aku bekerja dengan lebih keras. Bekerja dengan lebih keras bukan menjadikan dia lebih kaya. Bekerja lebih keras bukan menjadikan dia lebih terkenal. Tapi lebih banyak penjara. Beranikah kita bertekad seperti itu, saudara? Banyak orang tidak mau memikul beban tambahan. Karena nggak mau susah. Banyak hamba Tuhan sekarang seperti itu. Ikutin job desk aja lah. Memang saya di bidang ini kok remaja, kenapa disuruh di sekolah minggu? Gitu kan. Karena work harder itu berarti more sufferings. Tapi Paulus justru menunjukkan, itulah yang namanya hamba. Itu namanya alat pilihan Yesus Kristus. Dari awal Yesus sudah mengatakan itu, engkau jadi alat pilihanku.
untuk memberitakan namaku, dan aku kasih visi baru perjalananmu, the way of the cross. Seringkali kita nggak berani berjuang karena kita berpikir ini jalan yang leha-leha. Jalan yang leha-leha itu istilah kuno saya. Kalian mungkin sudah tidak tahu. Jalan leha-leha itu jalan santai di kursi goyang. Enggak, ini the way of the cross. Dan Paulus tunjukkan kepada kita, saudara sekalian, kalau kita mau menyebut diri kita sebagai hamba. Dan Paulus cukup yakin untuk mengatakan bahwa apa yang terjadi pada dia, ketika orang melihat dia, ketika orang mendengar dia, itu bisa menjadi semacam satu ajaran, bahkan mungkin semacam satu patokan apa artinya menjadi seorang hamba. Ini ayat terakhir dari apa yang saya ingin sampaikan. Filipi pasal 1, 29 sampai 30. Saudara sekalian, dikatakan begini. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Kita sudah dengar tentang Paulus walaupun kita tidak melihat dia. Tapi apa yang kita dengar tentang dia adalah mengenai pergumulannya menjadi seorang hamba, seorang pelayan. Pelayan yang betul-betul Tuhan pick gitu. Tuhan pilih, ini alat pilihan bagiku. Dan pergumulan yang sama kiranya itu menjadi satu kesadaran kita bahwa kita akan ada di dalam pergumulan yang seperti itu. Karena seperti halnya Paulus dikaruniakan bukan hanya percaya ketika Yesus datang menyergap dia. Ke dalam kepercayaan itu juga adalah satu the way of the cross, satu perjalanan salib. Menderita bagi dia, bagi namanya. Seperti itulah pergumulan yang harus kita jalani. Ada orang-orang yang pernah melihat Paulus secara langsung terinspirasi. Mereka menjalani satu perjalanan salib. Kita mungkin tidak melihat tapi kita mendengar. Nah, kita tahu bagaimana dia menjalaninya. Saudara sekalian, karena itu mari belajar menjadi hamba Tuhan yang tidak cengeng. Yang tidak mudah menyerah. Bahkan kalau boleh, jangan pernah menyerah. Bukan hanya tidak mudah menyerah, tapi jangan menyerah. Sebelum engkau digorok lehernya atau mati disalib. Jangan menyerah. Jangan ketemu sedikit masalah di gereja, pindah gereja. Apa artinya pikul salib itu? Ketemu ada seorang pendeta nggak enak di gereja, langsung kita bilang, sudah saya nggak mau. Ya pendeta gitu, kamu nggak berani hadapi, gimana menghadapi orang yang menganiaya kamu? Menghadapi orang beragama lain yang siap menggorok kamu. Kita mungkin tidak akan menghadapi hal-hal yang sangat sulit seperti itu. Tapi penderitaan, suffering itu pasti terjadi selama kita dibentuk jadi hamba Tuhan, selama kita menjalani tugas kita dalam pelayanan, baik full time ataupun tidak full time. Selalu ada harga yang harus kita bayar, selalu ada pikul salib yang harus kita lakukan. Ada orang terus mengeluh punya sifat buruk 1, sifat buruk 2, sifat buruk 3, sifat buruk. Belum pernah saya dengar dia betul-betul berjuang untuk membuang sifat buruk itu. Kalau saya tanya apa yang kamu agendakan untuk kau buang? Apakah engkau sudah berdarah-darah untuk membuangnya? Mungkin enggak. Terus berharap jalan yang mulus semuanya kemudian menjadi baik-baik. No, saudara, jelas sekali perjuangan-perjuangan yang seperti Paulus tunjukkan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh ingin menjadi seorang pelayan Tuhan, pasti adalah pelayan yang memikul salib. Maukah saudara siap menjadi pelayan yang memikul salib? Menderita untuk Kristus? Jangan cepat nangis, sesekali nangis boleh, jangan cepat nangis. Ya. Saya dulu menargetkan waktu saya kuliah S1, satu semester nangisnya boleh cuma sekali. Serius loh. Tapi bukan betul-betul saya harus menangis, enggak. Tapi pergumulan begitu berat, pasti ada sekali ketika berdoa kemudian saya nangis gitu. Sekali aja gitu, enggak usah banyak-banyak. Kalau kebanyakan jadi cengeng. Ya, sekali-kali itu menumpahkan hati kita. Dan kalau ada sakit, ada kesulitan, ada kelemahan, ada hal-hal sifat-sifat jelek, sifat jahat kita yang masih tersimpan, ayo berjuang untuk lepaskan. Mari berjuang untuk hidup lebih baik, melayani lebih sungguh. Nanti di ladang pelayanan kalau ada ketemu kesulitan, ayo berjuang. Biasanya justru kesulitan-kesulitan itu melatih kita untuk menjadi lebih tough. Jangan cepat menyerah. Kalau bisa
Jangan pernah menyerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mohon Engkau memberkati kami. Terus-menerus membentuk kami. Seperti halnya pergumulan-pergumulan Paulus yang Engkau bukakan di hadapan kami. Sejak hari pertama dia dipanggil, Tuhan, Engkau sudah perlihatkan kepada dia via dolorosa itu. Bantu dan tolong kami untuk menyadari bahwa jalan kami tidak lebih berbunga, tidak lebih mulus daripada itu. Justru di jalan yang sama. Karena itu tolong kami Tuhan mempunyai jiwa yang sama, perjuangan yang sama untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati dan tolong kami. Khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi kami yang siap untuk masuk ke ladang praktek selama 2 bulan. Atau berbagai tugas-tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ada rasa takut, rasa gentar. Tapi tolong mereka Tuhan untuk pergi ke pelayanan, untuk melakukan berbagai tugas yang Tuhan percayakan dengan satu keyakinan dari Tuhan bahwa mereka alat pilihan Tuhan, bahwa mereka dipilih untuk memberitakan nama Yesus Kristus, bahwa di jalan pemberitaan ini, di jalan pelayanan ini adalah jalan yang penuh penderitaan dan mereka siap untuk menghadapinya. Mereka berani berkorban, berani bayar harga, dan bahkan bertumbuh dari berbagai halangan dan kesulitan yang mereka hadapi. Sehingga ketika mereka kembali nanti setelah praktek 2 bulan, mereka menjadi orang yang lebih dewasa, lebih kuat, lebih tough, lebih sungguh-sungguh, lebih yakin di dalam jalan persembahan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk firman yang kami boleh dengarkan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.